Hei, saya ingin sambut Anda ke renungan harian video hari ini. Kami punya sesuatu spesial buat Anda. Ya, jika Anda ingin melayani Tuhan dan digunakan oleh Tuhan, Anda perlu mendengarkan renungan hari ini. Jadi mari kita langsung ke sana sekarang juga. Salah satu pelajaran pertama yang harus saya pelajari dalam pelayanan saya adalah bahwa pekerjaan Tuhan harus dilakukan dalam kuasa roh Tuhan. Kita tidak bisa kerjakan pekerjaan Tuhan dengan kekuasaan kita sendiri. Jika kita mencoba, tak akan berhasil. Kita akan gagal secara menyedihkan tanpa Tuhan. Pekerjaannya harus dilakukan dalam semangatnya. Saya ingin bicara soal bekerja dalam semangat. Banyak dari kita berusaha melayani Tuhan, melakukan kehendaknya. Pernah bertanya mengapa kita melihat sedikit buah dalam pelayanan? Mengapa menurut Anda kehidupan orang-orang tidak berubah, dunia di sekitar kita tak terpengaruh? Mungkin karena kita mencoba melakukan pekerjaan Tuhan dengan seluruh kekuatan yang kita miliki sendiri. Kita harus lakukan pekerjaan Tuhan dengan kuasa rohnya. Sekarang ada pria di Alkitab yang harus pelajari pelajaran itu, pelajaran yang sulit baginya. Dan orang itu adalah Musa. Anda lihat, Musa adalah seorang pria besar dari Tuhan. Dia pemimpin hebat di antara umat Tuhan. Di awal dia muda, sangat kuat. Orang tua Musa menyerahkannya kepada Tuhan. Dan dia akhirnya tumbuh sebagai anak dari putri Fir'aun. Dia memiliki banyak kekuatan, banyak wewenang. Dia memiliki kekuatan militer dan tahu siapa dirinya, identitasnya. Suatu hari dia melihat beberapa orang Mesir menyiksa saudara-saudaranya, orang Ibrani. Begitu dia menjadi marah dan berusaha melakukan yang benar, dia melakukannya dengan kekuatannya sendiri, memukul lalu membunuh orang Mesir itu, dan akhirnya melarikan diri ke padang gurun Midian. Apa yang telah dicapai, masuk akal mutlak sama sekali tidak ada. Dia mencoba melakukan pekerjaan Tuhan. Dia mencoba melakukan yang benar, tapi dengan kekuatannya sendiri. Dan itu yang saya lihat banyak hari ini. Banyak berlarian, melakukan ini dan itu, orang berusaha mengubah kehidupan, menjangkau untuk Kristus, mempengaruhi budaya, dan melayani Tuhan dengan jujur, tulus. Namun, seringkali mereka melakukannya dengan kekuatan sendiri. Ya, kita harus benar-benar mempelajari ini untuk dapat melaksanakan pekerjaan Tuhan dalam kuasa roh Tuhan dengan penuh kesungguhan. Saya ingat pertama kali mendengar Billy Graham berkhotbah. Saya ke Houston, Texas, dan baru jadi penganut. Tuhan memanggil saya ke pelayanan. Saya sangat bersemangat. Saya telah mendengar banyak tentang Billy Graham dan akan jujur, saya kecewa ketika mendengarnya. Saya terlatih dalam orasi dan berbicara di depan umum dan berpikir dia akan menjadi pembicara hebat. Dan dia pembicara yang baik tapi tak hebat. Saya pikir, ya ampun, apa yang akan terjadi? Ketika dia undang, banyak orang mulai merespon untuk mengenal Kristus. Ya, dan saya pikir, wow, jika ini terjadi saat dia melakukan ini, apa yang terjadi saat saya berbicara? Dan begitu pertama kali saya punya kesempatan menyampaikan pesan Injil, saya gunakan semua kemampuan berbicara, meninggikan suara saat perlu, dan saya, Tuhan suaraku, saat aku membutuhkanmu, aku berusaha benar. Aku berkata, jika ingin mengenal Kristus, datanglah sekarang, serahkan hatimu kepadanya. Dan apakah Anda tahu apa terjadi? Ya, tidak ada. Mutlak sama sekali tidak ada. Anda lihat, saya harus belajar bahwa pekerjaan Tuhan tidak dilakukan semata-mata dengan kefasihan pidato seseorang. Pekerjaan Tuhan tidak dilakukan dengan kekuatan kekuasaannya. Pekerjaan Tuhan tidak dilakukan oleh bakat dan keterampilan manusia. Pekerjaan yang diarahkan untuk Tuhan harus dilakukan sepenuhnya mengandalkan kuasa yang ada dalam roh Tuhan. Ketika Anda mempelajari pelajaran itu dengan seksama, Anda akan melihat buah yang akan bertahan lama, buah yang akan tetap ada di sana, maka lakukanlah pekerjaan Tuhan dalam kuasa roh Tuhan.